Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah At-Tahirah dengan NIM 2214020112 dari kelas PBAC, mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Di sini saya akan membacakan hadis ketiga, yaitu tentang perjalanan hijrah atau hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Yang pertama yaitu adalah lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malikin anna Abu Bakar As-Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi. Qala ya Abu Bakrin ma zannuka bisnainillahu salisahuma. Rawahul Bukhari wa Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Yang kedua yaitu adalah terjemahan hadis. Menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepadanya, aku melihat kepada kaki orang-orang musyrik di atas kepala-kepala kami dan kami berada di dalam gua. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, jikalau salah seorang di antara mereka orang-orang musyrik melihat kepada kaki mereka dan melihat kita, maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, janganlah engkau mengira atau menduga bahwasanya kita di dalam gua ini hanya berdua, namun kita bertiga, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang mufradat hadis. Yang pertama, haddatsana, bercerita kepada kami Anas ibni bin Malikin Malik. Jadi menceritakan kepada kami Anas bin Malik. Anna, bahwasannya Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq haddatsahu, bercerita kepadanya Anas bin Malik. Qala, dia berkata, nazartu, aku melihat, ila, ke, aqdami, kaki, ala musyrikina, orang-orang musyrik, ala, di atas, ru'usina, kepala kami. Jadi Abu Bakar As-Siddiq melihat kepada kaki orang-orang musyrik yang berada di atas kepala kami. Wa, dan nahnu, kami, fi, di dalam, al-ghari, gua, dan kami di dalam gua. Kami di sini adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Fakultu, maka aku berkata di sini adalah Abu Bakar. Ya, wahai Rasulullah, lau, jika, anna, bahwasannya, ahadahum, salah seorang di antara mereka, nazara, melihat, ila, ke, kadamaihi, kakinya, absarana, mereka melihat kita, tahta, di bawah, kadamaihi, kakinya. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, jikalau salah seorang di antara orang-orang musyrik itu melihat kepada kakinya, maka mereka melihat kita di bawah kakinya. Faqala, maka dia berkata, Rasulullah SAW, ya, wahai Abu Bakrin, Bakar, ma, janganlah, zannuka, engkau mengira, bisnaini, kita berdua, Allah, salisahuma, Allah ketiga di antara mereka. Mereka di sini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Rasulullah menanggapi pernyataan atau pertanyaan Rasulullah tadi, jikalau orang-orang musyrik melihat Rasulullah dan Abu Bakar, maka Nabi menjawab dengan, janganlah engkau mengira bahwasanya kita di dalam gua ini berdua, melainkan kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh
oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kandungan hadis. Hadis ini menceritakan tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah. Tepatnya yaitu ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Mereka bersembunyi dari orang-orang musyrik yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik ini menduga Nabi dan Abu Bakar di dalam Gua Sur tersebut. Tetapi mereka ragu karena melihat gua tersebut dalam kondisi ditutupi jaring laba-laba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk menutupi gua tersebut dengan jaringnya agar untuk mengelabui orang-orang musyrik ini. Orang-orang musyrik ini hanya mondar-mandir di depan Gua Sur tersebut. Dan ketika itu Abu Bakar melihat orang-orang musyrik mondar-mandir di depan gua tersebut, sehingga Abu Bakar merasa khawatir dan mengatakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jikalau salah seorang di antara orang-orang musyrik melihat kepada kakinya, maka mereka akan melihat kita." Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau mengira bahwasanya kita di dalam gua ini hanya berdua, melainkan kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya jikalau kita ada masalah atau dalam masalah, kita harus sabar dan yakin bahwa Allah akan membantu dan menolong kita, dan Allah akan bersama kita selalu. Hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hijrah ini saya ambil dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berkaitan dengan pendidikan akidah karena di dalam hadis ini mengajarkan bahwasanya kita itu harus percaya bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah akan membantu kita. Selagi kita itu berada di dalam jalan yang benar, maka Allah akan membantu kita. Apakah kita dalam masalah atau ujian atau cobaan, di mana yang cobaan itu kadang berat, kadang ringan, Allah akan bersama kita atau menyertai orang-orang yang beriman. Metode pengajaran yang digunakan di dalam hadis ini adalah yaitu dengan menggunakan metode partisipatif. Metode partisipatif ini adalah metode pengajaran langsung atau ada partisipasinya antara yang mengajarkan dan yang diajarkan. Di mana di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar tentang keimanan serta akidah dengan cara Nabi menjelaskan secara langsung dan mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Selanjutnya itu adalah alasan atau kenapa Abu Bakar ikut hijrah dengan Rasulullah SAW ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan syiar dakwah Islam. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, Abu Bakar menjadi orang yang sangat berkeinginan untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar telah menyiapkan beberapa keperluan yang nantinya akan dibawa selama perjalanan hijrah. Merangkum buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid yang pertama mengatakan bahwa Abu Bakar sering sekali meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi hijrah ke Madinah. Abu Bakar pun telah membeli 2 ekor unta untuk persiapan hijrah. 2 ekor unta tersebut kemudian dipelihara oleh Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya sambil menunggu waktu hijrah tiba. Mengetahui Abu Bakar yang sangat bersemangat, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau terburu-buru, mudah-mudahan Allah akan memberimu teman
Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, Rasulullah SAW biasanya datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq itu pada waktu pagi hari ataupun siang hari. Pada waktu pagi hari ataupun sore hari. Namun pada suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq pada waktu tengah hari. Melihat hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq tercengang dan terheran. Kok Nabi mendatanginya ke rumah pada waktu tidak biasanya? Biasanya itu pada pagi hari ataupun sore hari. Kok sekarang pada siang hari atau tengah hari? Dan Abu Bakar mengira jika Nabi datang pada tidak waktu biasanya itu, Nabi akan mengatakan sesuatu atau ada urusan yang penting. Benarlah dugaan Abu Bakar itu bahwa Nabi datang karena ada urusan yang penting. Nabi datang ke rumah Abu Bakar menyampaikan bahwasanya Allah telah memerintahkan Nabi untuk melakukan perjalanan hijrah. Ketika kejadian tersebut, di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq itu ada kedua anaknya, Aisyah dan Asma. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang menangis gembira." Hal itu diucapkan Aisyah ketika ia melihat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, tadi dikatakan bahwa Rasulullah telah menerima perintah untuk berhijrah, maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut menemanimu hijrah?" Rasulullah menjawab, "Ya, engkau boleh menemaniku." Maka mendengar hal tersebut, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 2 ekor unta, maka engkau ambillah salah satu unta tersebut." Nabi mengambil salah satu unta tersebut, namun tidak dengan cuma-cuma atau tidak dengan gratis. Nabi membeli unta tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah SAW melakukan persiapan hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian, Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Kaum Quraisy merasa marah kepada Rasulullah karena mendengar kabar tentang banyaknya orang-orang kaum Ansar dan Muhajirin yang telah memeluk agama Islam. Atas dasar tersebut, mereka sangat mewaspadai keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah. Kaum Quraisy bahkan bersepakat membuat rencana untuk menyerang dan telah menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi dan Abu Bakar keluar dari Mekah untuk melakukan hijrah, maka mereka langsung mencari cara dan menyiapkan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang berhasil menangkap Rasulullah dan menyerahkannya kepada mereka. Abu Bakar merasa khawatir dan bersedih setiap kali ada yang mengikuti mereka dalam perjalanan atau memburu mereka dalam perjalanan dengan Nabi tadi. Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwa Allah bersama kita. Dan ketika beliau melanjutkan, dan Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya tersebut dengan melafalkan doa, yaitu yang mana artinya adalah, "Ya Allah, lindungilah kami dari mereka menurut kehendak-Mu." Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40. Maksud kisah ini adalah kisah di mana ketakutan Abu Bakar itu dijawab oleh Rasulullah dan sedikit tentang hijrah Nabi yang sembunyi di Gua Sur. Rasulullah SAW dan Abu Bakar memilih untuk melewati Gua Sur setelah menempuh perjalanan 8 km. Tempat tersebut memiliki jalan yang sulit, yaitu karena jalannya itu menanjak dan banyak bebatuan besar. Abu Bakar sempat memapah Rasulullah hingga tiba di
sebuah gua di puncaknya, di puncak gunung. Gua tersebut dikenal dengan sebutan Gua Sur, di mana Gua Sur tersebut adalah tempat bersembunyinya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran orang-orang musyrik. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur itu selama 3 malam, dari malam Jumat sampai malam Minggu. Setelah bersembunyi selama itu, Nabi melanjutkan perjalanan dan sampai di kota Madinah. Sesampainya Nabi di kota Madinah itu, alhamdulillah Nabi disambut dengan senang hati oleh masyarakat Madinah. Sekian penjelasan hadis tentang perjalanan hijrah Rasulullah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.